belenggu dipatahkan. Kemarin di dalam Kamis Putih kita merenungkan satu tema, belenggu Getsemani. Belenggu itu adalah ketakutan. Bahkan Kristus, anak Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa, konsekuensi dia menjadi manusia, bahkan juga dibelenggu oleh ketakutan pada waktu ia ada di Taman Getsemani. Tetapi puji syukur, satu hari kemudian, justru ketika orang merasa kuasa Kristus dikalahkan, di situ belenggu dipatahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, maut menjadi tujuan akhir daripada kehidupan setiap manusia. Dan yang lebih ironis lagi dalam proses menuju pada kematian dan maut, kesia-siaan belaka yang akan dialami dalam jerih lelahnya. Ya atau ya? Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengatakan ya, itu benar adanya. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semuanya itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara pengkhotbah yang menuliskan bagian ini mengidentifikasikan dirinya seolah-olah adalah Raja Salomo. Yang pada zamannya mempunyai kuasa lebih daripada raja-raja yang lain. Yang pada zamannya mempunyai hikmat bijaksana lebih daripada siapapun juga. Karena bahkan Allah yang berkata dan berjanji kepada Raja Salomo, sebelum engkau tidak ada raja yang seperti engkau dalam hal hikmatnya. Dan sesudah itu tidak ada. Bukan hanya dalam hal kuasa, bukan hanya dalam hal hikmat bijaksananya, bahkan juga dalam kelimpahan hartanya. Alkitab mencatat ada ratu yang dari timur datang mengunjungi untuk melihat Raja Salomo karena mendengar nama besarnya. Dan ketika ia mengunjunginya dia berkata, apa yang aku lihat ini jauh melampaui daripada apa yang aku dengar tentang Salomo dengan segala kelimpahannya dan hikmat bijaksananya. Saudara kalau mau jujur, biasanya yang kita dengar itu lebih wow daripada waktu kita menyaksikan. Beberapa kali saya ketika melihat gambar atau apa di internet gitu ya, lalu punya kesempatan untuk mengunjungi tempat itu, lalu akhirnya mengatakan, oh ternyata cuman kayak begini. Fotonya lebih indah dari aslinya. Tetapi dalam kasus Salomo, Ratu Timur dari Sheba berkata, yang aku dengar tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang aku lihat sendiri. Tetapi pengkhotbah yang mengidentifikasikan dirinya seperti Salomo mengatakan semua itu sia-sia bagaikan menjaring angin. Benar, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit dari dulu sampai sekarang semuanya sama dan tidak berubah. Sia-sia, sia-sia, dan sia-sia. Dan itu kalau kita mencoba menarik ke asal mulanya, itu diakibatkan karena manusia jatuh dalam dosa. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri di dalam penghukumannya menyampaikan ayat ini kepada manusia pada waktu itu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan betul sampai pada zaman Salomo tadi dikatakan sia-sia, sia-sia, dan sia-sia belaka. Maka kita boleh menyimpulkan sebetulnya karena akibat dosa manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Itu titik berangkatnya. Kita bisa mengalami kesia-siaan tanpa selesai. Ketika manusia terpisah dengan Tuhan, Tuhan juga mengatakan semak duri yang akan dihasilkan walaupun engkau berjerih lelah. Itu artinya antara ketika manusia terpisah dengan Allah, rusak relasinya. Pada saat yang sama alam pun rusak relasinya dengan manusia. Bukan hanya itu. Manusia terpisah dengan sesama. Yang tadinya dikatakan tulangnya adalah tulangmu, dagingnya adalah dagingmu. Dan kau harus menjadi satu dengan dia. Sejak manusia jatuh dalam dosa mulai terjadi keterpisahan. Perempuan ini yang memberikan kepadaku. Itu kata Adam. Membuktikan sejak saat itu mereka tidak lagi menjadi satu tetapi menjadi dua pribadi yang berbeda. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Karena kesalahanmu aku ikut terseret. Keterpisahan antara manusia dengan sesamanya. Itu sebabnya kalau sekarang mungkin bukan zamannya perang fisik. Minimal kita mendengar perang dagang tidak kalah gilanya dengan perang fisik, bukan? Perang fisik mungkin meninggalkan korban yang langsung kelihatan. Tetapi perang dagang membuat kemiskinan yang orang mati kelaparan tanpa kelihatan. Tetapi prinsipnya antara manusia yang satu dengan yang lain tidak bisa hidup berdamai. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan manusia terpisah dengan dirinya sendiri. Kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang 100% puas dengan keadaan dirinya. Itu sebabnya seringkali kita mengatakan kepada diri kita sendiri, kok aku bodohnya kayak begini sih. Benar-benar aku nyesel. Dirinya menyalahkan dirinya. Karena manusia bukan hanya terpisah dengan sesamanya, bahkan terpisah dengan dirinya sendiri. Dan keterpisahan manusia dengan dirinya sendiri yang paling maksimal terjadi ketika antara tubuh dan rohnya terpisah. Dan itulah yang disebut dengan maut, kematian. Hari ini banyak manusia yang berkata, ketika aku mengalami seperti ini, di manakah Allah? Jikalau memang Allah itu ada, kenapa dunia seperti ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apa yang kita alami sekarang ini sehingga banyak orang yang merasa Allah sudah meninggalkan ciptaannya. Itu pun belum mencapai puncak. Akan mencapai puncak ketika nanti Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan orang-orang berdosa akan dibuang di dalam api neraka. Di situ keterpisahan antara manusia dengan Allah akan mencapai puncaknya. Dan hal ini tidak bisa kita pungkirin, fakta, realita yang selalu ada dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita tadi mengatakan kita terbelenggu oleh satu ikatan yang kita tidak bisa lepaskan. Hidup di dalam kesia-siaan. Mencari dan mencari untuk kemudian melepaskannya kembali. Ya.
Maka manusia ketika mengalami semuanya itu dia menyadari dengan menjalin kembali relasi dengan Tuhan. Maka membaik juga relasi dengan yang lainnya. Dan disitulah di dalam keberdosaannya manusia berusaha membangkitkan kembali, memulihkan kembali, membangun kembali hubungan dan relasinya dengan Allah. Maka itu sebabnya dengan serius manusia berusaha menjalin kembali relasinya dengan Allah, dengan harapan kemudian dengan alam, dengan sesamanya, bahkan dengan dirinya boleh terjadi kedamaian kembali. Namun semua cara yang dilakukan manusia itu ditolak Tuhan. Saya simpulkan terlebih dahulu sebelum menguraikan lebih lanjut. Jikalau manusia sanggup melalui upaya dan dirinya sendiri membangun relasi dengan Allah yang sudah rusak, maka tak perlu Allah datang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan karena manusia tidak mungkin di dalam keberdosaannya, di dalam usahanya yang sia-sia, bahkan sia-sia membangun kedamaian dengan manusia, sia-sia berdamai dengan alam, bagaimana mungkin justru berhasil membangun relasi dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Kudus. Tidak mungkin, bukan? Itu sebabnya semua yang dilakukan oleh manusia yang berdosa untuk membangun kembali, menjalin kembali relasi dengan Allah itu ditolak oleh Tuhan. Dan diakui itu tidak mungkin berhasil. Mari kita melihat 3 ayat yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal 58 mulai ayat 5 sampai dengan ayat 7a yang berbunyi demikian. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah. Membentangkan kain sarung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut sebagai puasa? Hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Saya perhatikan manusia dengan upacara-upacara, usaha-usaha keagamaannya mencoba mencari perkenanan Allah. Dan yang paling puncak itu lewat puasa. Tetapi Tuhan mengatakan, puasa apakah seperti itu? Semua orang melihat engkau sedang berpuasa. Bukan. Bukan seperti itu puasa yang sesungguhnya, tetapi dikatakan apa? Mematahkan belenggu-belenggu kelaliman. Memecahkan roti bagi orang miskin. Menyambut orang miskin masuk ke rumahmu. Bagi saya secara pribadi, Yesaya 58 tadi menggambarkan puasa manusia, amal ibadah manusia melalui aturan-aturan agama itu tidak mungkin. Dan di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus terpaku dan tergantung, Dia sedang memecahkan tubuhnya. Membagi-bagikannya bagi kita, orang miskin. Yaitu orang-orang berdosa yang tidak berdaya, yang tidak sanggup melakukan apa-apa bagi dirinya sendiri. Kecuali hanya membuka hati dan membuka tangan untuk menerima belas kasihan orang lain. Dan bahkan anugerah daripada Allah.
Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian belenggu yang mengikat kita selama ini dipatahkan. Sosok kemarin di dalam Kamis Putih memperingati pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani. Ada satu poin yang saya tekankan. Ketakutan Kristus yang sangat itu. Yang membuat dia menderita. Bahkan seolah-olah seperti mau mati rasanya. Itu karena ia tahu persis. Di atas kayu salib nanti. Di situ akan terjadi keterpisahan. Antara Bapa yang selama ini mengasihi dia dengan dirinya. Berulang kali di dalam pelayanannya terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tetapi keterpisahan antara Allah dengan Kristus terjadi di atas kayu salib, bukan? Dan di dalam ketakutan itulah Tuhan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan di atas kayu salib itu, ketika antara Kristus terjadi keterpisahan dengan Allah Bapanya, pada saat yang sama, disitulah oleh karena korban Kristus di atas kayu salib, kita yang terpisah daripada Allah boleh dipertemukan kembali, boleh diperdamaikan. Di atas kayu salib, keterpisahan dan pertemuan, dua hal yang sangat kontras terjadi pada saat yang sama. Dia yang tidak berdosa disalibkan karena kita. Ketika tadi kita menyaksikan klip, ketika Pilatus memperhadapkan Tuhan Yesus yang sudah disiksa kepada orang banyak dan berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada dia sampai dia harus divonis mati. Bahkan Pilatus pun mengakui, aku tidak menemukan kesalahan pada dia sebab alasannya bukan pada Kristus, tetapi alasannya ada pada setiap kita. Mau sampai kapan mencari apa alasannya Kristus sampai di kayu salib tidak akan menemukan. Kalau kita hanya melihat pada diri Kristus. Karena alasannya bukan pada dia. Alasannya ada pada setiap kita. Karena penipuan kita ia tersalib. Karena kejahatan kita ia tersalib. Karena dosa kita ia tersalib. Karena kesombongan kita ia tersalib. Sebutkan apa saja yang boleh engkau sebut yang menjadi alasan kenapa Kristus tersalib. Pilatus yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah pun mengatakan, aku tidak menemukan alasannya. Biarlah hari ini di tempat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, alasannya ada padaku. Ampunilah aku. Dan sekaligus berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk aku. Engkau tergantung di atas kayu salib. Untuk melepaskan aku dari belenggu yang menguasai aku selama ini. Dan belenggu itu sudah kau patahkan di atas kayu salib. Belenggu ketakutan. Belenggu kekecewaan. Belenggu kekhawatiran. Belenggu apapun itu. Yang merupakan akibat daripada kejatuhan manusia.
sudah dipatahkan pada hari itu. Jadi kayu salib bukan kemenangan daripada kuasa maut, melainkan justru belenggu kuasa maut sudah dipatahkan. Amin. Haleluya. Kuasa maut sudah dipatahkan di atas kayu salib. Itu sebabnya di Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya perhatikan ada dua anak kalimat yang saya kasih garis bawahi. Sesudah minum anggur asam itu. Ketika saya merenungkan kenapa sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menyelesaikan semuanya, dia harus meminum anggur asam itu. Bagi saya secara pribadi untuk konteks hari ini, mau menegaskan semua kesia-siaan, semua yang tidak enak, yang menjadi proses bagi manusia untuk menuju kepada maut, sudah direkuk habis oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai ganti daripada apa yang sudah direkuk habis oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu anggur asam. Masih ingat di dalam pasal kedua Injil Yohanes? Anggur yang terbaik. Yang hanya diambil dari air sumur. Yang begitu berlimpah-limpah. Dibagikan menjadi ganti anggur yang asam. Sudah direkuk semua. Belenggu, kesia-siaan, jerih lelah manusia di dalam dunia ini oleh Kristus, dan itu sebabnya ia berkata, sudah selesai. Saya kata sudah selesai itu dalam bahasa Inggris it is finished atau accomplished. Sebab kalau selesai itu belum jelas. Di Indonesia pernah terjadi kok beberapa tahun yang lalu. Pertandingan sepak bola baru sekitar 6 menit sudah selesai. Kenapa? Kerusuhan, tawuran. Selesai bukan dalam artian seperti ini, tetapi it is finished. Ibarat orang berlomba lari, dia mencapai garis akhir. Menyelesaikan dengan sangat baik. Itu sebabnya dia mereguk terlebih dahulu anggur asam itu. Kita semua mungkin menyelesaikan hidup kita nanti. Tapi pertanyaannya apakah menyelesaikannya dengan baik? Tanpa Kristus tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi bersama dengan Kristus kita sanggup menyelesaikan dengan baik jikalau kita bersandar padanya. Sebab ia terlebih dahulu sudah menyelesaikan dengan sempurna. Itulah pengertiannya sudah selesai. Terpujilah Tuhan. Di atas kayu salib belenggu sudah dipatahkan.